manhaj sunnah Nabi Rasulullah dan memperbanyak bacaan selawat kepadanya, wabil khusus yaumul Jumat. Di antara sunnah-sunnah yaumul Jumat di antaranya adalah kita membaca surah Al-Kahfi, yang perbanyak bacaan selawat, bersedekah, ya, kemudian berbanyak berzikir, ya, dan sebagainya, penuh keberkahan dengan amalan kita di hari Jumat. Dan biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Rajali, guru kita bersama. Pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang kajian keislaman terkait tentang pelaksanaan Idul Adha ataupun kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang nanti minggu lalu sudah kita sampaikan beberapa amalan-amalan tentang bulan Dzulhijjah, tapi tidak mengapa kita ulang kembali. Titik poinnya nanti kita akan mendengarkan himbauan pemerintah dan juga fatwa MUI terkait tentang pelaksanaan kegiatan ibadah bagaimana teknis dan sebagainya, walaupun memang himbauan dari PT Muhammadiyah terkait tentang ibadah disampaikan, dari fatwa MUI juga disampaikan, kemudian dari himbauan pemerintah juga disampaikan, apalagi dalam kondisi darurat. Dan nanti kita dijelaskan lebih lanjut dan lebih panjang lebar, insya Allah disampaikan oleh guru kita seperti Dr. Ahmad Rajali. Jika memperbanyak waktu dan mungkin kalam, mungkin kami persilakan kepada beliau. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, di sini kita menginspirasikan bagaimana fatwa itu bisa berjalan, bisa bergulir dalam kondisi mungkin sekali banyak pokok butuh. Tadi di kampung saya aja masih melaksanakan sholat dan sebagainya. Ya, di Glodok saya dapat jadwal dan cancel. Saya buat takut darurat, menghormati dan nah ini yang terjadi di masyarakat kita dari sudut syariat dan sudut fatwa, dari sudut ini masih ada perbincangan. Ini nanti insya Allah lebih kurangnya supaya kita mendapatkan informasi dan juga mendapatkan wawasan keislaman sekaligus sholat ibadah dan sebagainya, mudah-mudahan akan diuraikan lebih lanjut kepada untuk bersikat waktu kepada beliau Prof. Dr. Haji Ahmad Rajali LPMA Syukran jazakumullah khairan kasiran ahsanal jaza Ustaz Andri. Innallaha la yudi'u ajra man ahsanu amala. Ayahanda Bunda Sivitas Akademika STI Muhammadiyah Jakarta yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyatan mubarakah wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlihi. Al-mudhillu liman yasha'u bi'adlihi. Mukinina ba'da nubuwatihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa alihi. Salatullahi wa salamuhu ala man la nabiyya min ba'dihi. Amma ba'du fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibarallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Terima kasih pada Ustaz Andri, terima kasih juga Ustaz Aisan, terima kasih kepada seluruh pimpinan Disti Muhammadiyah Jakarta
para dosen, para guru, para orang tua, para sepuh, para pegawai, para karyawan, dan seluruh sivitas akademika STI Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan kumpulnya kita yang biasa kumpul di Jamaatil Facebookiyah, kumpulnya di Facebook Society, yang biasa kita kumpul di Jamaatul Instagramiyah, Instagram Society, yang biasa kita kumpul di Jamaatul Twitteriyah, Twitter Society, yang biasa kita kumpul di Jamaatil YouTubiyah, YouTube Society. Syukur alhamdulillah setelah kita melaksanakan kewajiban kita setelah zawal syams, tergelincirnya matahari, alhamdulillah Allah kumpulkan kita di Jamaatul Zoomiyah, Zoomer Society. Maka para Zoomer yang hadir hari ini tentunya mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin, sangat-sangat yakin bacaan Quran yang kita lantunkan hari ini, ayat-ayat yang kita perdengarkan kepada Allah siang hari ini, mungkin ada makna-makna dari ayat yang kita baca yang seliweran kita bisa paham 1-2 hurufnya. Artinya tentunya hari ini bukan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah menjelang siang ke sore harinya bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bacaan Quran kita bukan hanya diterima tapi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, hari ini kita Allah sampaikan kepada 6 Zulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala di 1442 Hijriah. Itu artinya 16 hari kita hidup di Juli 2021. Di 16 Juli itu masuk hitungan tempat, waktu, dimensi yang beda. Ketika Allah mengabarkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran. Bahwa proses penciptaan langit dan bumi ini Allah bilangi dengan 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Dan di antara 12 itu ada 4 yang Allah berkahi. Bahkan satu indikasi yang diberikan oleh Imam Nasai yang mendapatkan dari gurunya Imam Muslim, juga Muslim mendapatkan dari gurunya yaitu Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya di nomor hadis 518. Dan Imam Bukhari mendapatkan langsung dari gurunya yang bernama Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah gurunya Imam Bukhari pun mendapatkan dari gurunya yang bernama Abu Zinan. Abu Zinan juga dapat dari gurunya yang bernama A'raj. A'raj juga mendapatkan dari gurunya yang bernama Abdurrahman Ibn Sakhr Ad-Dawsi atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Ibnu Sakhr Ad-Dawsi, Abdurrahman atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah pun mendapatkan langsung dari gurunya. Siapa dia? Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bukan hanya diterima insya Allah Jumat yang berkah ini bacaan Quran kita, bukan hanya kita dipertemukan di Zoom dari STI Muhammadiyah Jakarta ini, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita kelak di Yaumil Mahsyar. Ketika orang saling mencari pertolongan, kita satu sama lain bisa mereferensi bahwa hari ini Jumat 16 Juli 2021 bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1442 Hijriah.
kita sama-sama membaca Quran bareng, kita sama-sama duduk bareng di ruang Zoom ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi tiket kita surga sebelum surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Pak Oman masuk surga duluan. Ya, Pak Rawijo masuk surga duluan. Atau Ustadz Handri duluan, saya terbelakang mungkin, tidak dapat tempat, bahkan mungkin tidak terlihat. Maka ya Pak Rawijo, Pak Oman, Ustadz Andri bisa mereferensi bahwa hari ini Jumat 16 Juli 2021 kita pernah sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mengasah apa yang kita punya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengangkat tangan dengan Allahu Akbar, tapi walikulli sulalatin shadaqah. Setiap sendi-sendi dari organ tubuh kita ini juga bisa bersedekah. Dan alhamdulillah lidah kita masih lancar berbicara sehingga kita masih bisa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang-orang yang tidak bisa mampu berterima kasih kepada manusia, maka niscaya dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah dipertemukan sekian lama di Zoom ini. Mudah-mudahan segera setelah Idul Adha ini, meskipun ada yang namanya varian Delta, tapi insya Allah dengan niat ikhlas, keyakinan kita bersama, mudah-mudahan syukur alhamdulillah hampir 2 tahun kita bertahan, mudah-mudahan kita menjadi pemenang di antara COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Maka izinkan saya diamanahkan untuk sedikit mungkin cerita saja, nanti ayahanda bunda bisa menambahkan, karena memang satu kasus hukum akan beda dengan fakta hukum, di mana mungkin sholat Idul Adha saya di Joglo akan mungkin berbeda fakta hukumnya dengan di STMJ di Jalan Minangkabau misalnya. Hari ini saja Jumat, ya tadi Ustadz Andri sudah cerita dengan PPKM darurat ini, maka Jumat beliau juga berbeda dengan Jumat saya, ya kan. Kalau beliau langsung di cancel, ya kan. Kalau saya ditanya, bagaimana Ustaz? Jumatan saya datang. Tapi kan PPKM darurat, saya hadir. Terus bagaimana? Ya saya datang, waktunya zuhur azan ya azan, sholat ya sholat, tinggal jamaah mau Jumatan atau mau zuhuran. Ternyata memang tidak ada Jumatan, tapi jamaah meminta untuk diadakan Jumatan. Karena katanya sayang ini Zulhijjah, belum tentu ketemu lagi Zulhijjah tahun depan. Akhirnya DKM yang sudah memutuskan untuk tidak melakukan Jumatan karena memang itu adalah rumah Allah, dan jamaah yang meminta suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya tadinya sudah santai, akhirnya jadi mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Ini kan dinamika yang terjadi di masyarakat seperti apa yang kemudian disampaikan Ustadz Andri barusan. Maka sekali lagi, boleh jadi fakta hukum tentang Idul Adha akan berbeda pada tempat-tempat. Katakan saja teman-teman yang di Palembang, kalau kita lihat Palembang itu luar biasa, banner-banner, kemudian spanduk-spanduk, itu seperti lebaran betulan, ya. Karena mereka memang tidak masuk PPKM darurat, ya. Luar biasa. Bahkan terkesan di Palembang itu tidak ada corona, ya. Karena memang corona ini identiknya ya di Jakarta, ya Jawa, Bali, tidak di Palembang, ya. Mudah-mudahan kalau sedikit melihat
teman-teman yang di Palembang itu sebetulnya dalam hati, ya Allah, kapan kita bisa seperti Palembang? Mudah-mudahan segera Allah wujudkan sehingga kangen rasanya bertatap muka untuk ketemu dengan ayahanda bunda, para dosen, para guru, tentunya dalam rangka kita panjang umur, sehat walafiat dan manfaat. Maka izin share Ustaz Andri. Bismillahirrahmanirrahim, saya share ya. Ya, syukron. Apa sudah kelihatan? Kelihatan belum Ustaz Andri? Iya, sudah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah kelihatan. Ya, baik. Syukur alhamdulillah sekian kali kita dipertemukan di pengajian dosen dan karyawan. Ya, jujur saja memang teman-teman yang tidak di STI Muhammadiyah itu selalu kalau bertanya kepada kita, mereka sebetulnya menaruh harapan besar. Kapan kita seperti STI Muhammadiyah yang setiap minggunya itu setiap pekannya pegang Quran, latihan lidah kita untuk mengucapkan ayat Quran, sehingga kapan Allah angkat nikmat kita tidak bisa bicara, kita sudah siap dengan itu. Ini nikmat yang besar. Maka satu yang paling menggairahkan adalah ketika diajak mengaji di pengajian dosen dan karyawan STI Muhammadiyah. Dan panduan sholat Idul Adha yang diamanahkan masa pandemi ini dalam tinjauan syariat dan pendekatan fatwa MUI dengan himbauan pemerintah. Tentunya kita tidak bisa pisahkan ya antara PP Muhammadiyah yang begitu gencar bersuara, begitu lantang memberikan satu pencerahan kepada umat, bahkan kepada pemerintah ketika awal PPKM darurat, sehingga ada dinamika yang berkembang yang tadinya tidak diperkenankan di zona PPKM darurat, tapi syukur alhamdulillah kabar baik buat kita, nikmat luar biasa, ternyata direvisi sehingga kita boleh melaksanakan Idul Adha yang sama-sama kita kangen dengannya, apalagi saudara kita yang sudah 2 kali batal berangkat haji, dengan segala upaya yang pernah dilakukan namun sirna ya harapan itu, bahkan sebagian meratapi apakah akan sampai umurnya untuk berangkat haji. Tentunya ini satu momentum besar ketika diperkenankan kita melaksanakan Idul Adha. Ini satu tiket luar biasa, satu hadiah luar biasa ya, yang harus kita songsong. Mudah-mudahan insyaallah tidak ada halangan dalam proses melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka ini undangan Zoom-nya ya, yang disampaikan. Ingin saya katakan begini, selalu saja tidak lepas dari apa yang namanya sistem ajaran Islam. Mau itu bicara wakaf kemarin, mau itu bicara profil Muslim modern, mau itu bicara hal-hal kebaikan maupun ketidakbaikan, tentunya selalu kita menyematkan dalam sistem ajaran Islam. Mimma yata'allaq minad-din. Makanya selalu saja kita berdoa, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Itulah yang kemudian dibaca oleh Mu'adz ibnu Jabal ketika diutus oleh Rasul dalam usia yang sangat belia, usia yang sangat muda. Maka selalu kita ingin menarik ya Idul Adha itu dalam sistem ajaran Islam kita ya, baik itu akidah, baik itu syariah, baik itu akhlak, baik itu muamalah dunyawiyah. Maka kalau yang diamanahi adalah
dalam tinjauan syariah, dalam tinjauan pandemi, dalam tinjauan PPKM darurat, dalam tinjauan fatwa MUI, dalam tinjauan himbauan pemerintah, maka akan bertemu di titik keempat ini, yaitu muamalah dunyawiyah. Bagaimana kita melakukan kegiatan keagamaan kita itu betul-betul pada proporsi yang baik dan benar. Boleh jadi yang kita ingin lakukan itu baik, tapi caranya kurang baik. Tapi boleh jadi caranya kurang baik, caranya baik tapi endingnya tidak baik. Nah, maka setelah akidah dan syariah dibalut dengan akhlak, maka bisa kita melakukannya dengan muamalah dunyawiyah. Seperti kita ketahui bahwa Idul Adha tentunya masuk dalam kategori syariah yang mengatur bagaimana kita berkehidupan tentang hal yang terkait dengan hukum, apalagi kemudian disematkan kepada fatwa MUI, himbauan pemerintah, kemudian juga dengan PPKM darurat dan masa pandemi yang belum sirna dari kehidupan kita. Ini ayat yang tadi kita baca, bahwa bertemunya kita luar biasa. Tidak hanya pada waktu yang biasa, tapi waktu-waktu yang Allah kemudian sangat mencintainya. Maka kalau kemarin kita baca Quran, itu baca Quran seperti baca Quran biasa. Tapi kalau hari ini kita baca Quran, Jumat ini kita baca Quran, berbeda Jumat kemarin. Kenapa? Karena di waktu yang sangat Allah cintai. Maka orang-orang soleh itu selalu mengatakan Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Adanya penyesalan. Kenapa kita nggak puasa ya kemarin? Kenapa kita nggak baca Quran ya kemarin? Kenapa kita nggak ikut ngaji ya? Sayang, ya kan? Kenapa? Karena disitulah farji'na na'mal salihah. Sesungguhnya itu amal saleh yang inna muqinun. Kita sangat meyakininya. Nah, Idul Adha itu masuk dalam kategori hari yang sangat diuntungkan. Mata kategori hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kemudian bersumpah dalam surat Al-Fajr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajri wal layalin 'ashri wasyaf'i wal watr. Demi fajar dalam malam yang 10. Hari ini kita malam yang ke-7 insyaallah. Hari ke-6 malam yang ke-7. Itu artinya kita masuk ke dalam walayalin 'ashr. Idul Adha yang akan kita lakukan masuk dalam kategori 10 yang Allah sumpahkan zatnya bahwa itu adalah kebaikan yang akhirnya menghantarkan bukan hanya kebaikan tapi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis An-Nasa'i juga Imam Bukhari yang tadi kita sebutkan silsilahnya sampai gurunya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam yakni ayyamul 'ashr. Artinya bahwa Idul Adha yang akan kita lakukan itu masuk kategori mamin ayyamin. Tidak ada hari di mana di situ amal solehnya bukan sekedar amal soleh, tapi ahabbu ilallah, sangat-sangat dicintai Allah. Bahkan ada konfrontasi di sini. Ramai-ramai sahabat kemudian mengkonfrontir, betulkah kemudian Idul Adha termasuk di dalamnya, betulkah 10 itu tiada tandingannya? Maka qalu, sahabat-sahabat Rasul pun menyatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai kekasih Allah,
apakah tidak sama dengan jihad fisabilillah? Qala, Rasul pun menjawab, walal jihadu fisabilillah. Sedikit pun tidak akan bisa sama hari itu dengan jihad fisabilillah. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarja min dzalika bisyai'in. Kecuali rajulun, ada seorang kharaja binafsihi, keluar dengan dirinya, ya, mengorbankan dirinya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji, dan tidak kembali kepada keluarganya, min dzalika bisyai'in, ya, yang akhirnya enggak pulang, wafat, ya, kecuali itu yang bisa menyamainya, yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 yang Allah sumpah dengan zatnya di surat Al-Fajr itu, yaitu sejak tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Maka Idul Adha kita adalah Idul Adha yang masuk kategori walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad di jalan Allah tidak akan bisa setara dengannya. Kita tahu amal kita ada dua, ada amal soleh, ada amal toleh. Amal soleh berarti yang baik, toleh berarti yang rusak, ya. Maka amal soleh ini kemudian bisa menghantarkan kita kepada kemuliaan, karena Allah selalu menyematkan sesuatu itu dengan dirinya. Contoh, baitun, ketika baitun itu rumah, nggak ada artinya apa-apa. Ketika disematkan kepada Allah menjadi baitullah, maka itu menjadi mulia di hadapan Allah. Ya. Syahrun itu bulan-bulan biasa. Isna asyara syahran, ada 12 bulan. Tapi ketika Allah sampaikan syahrullah, ya, dengan minha arba'atu hurum, maka akan berbeda Idul Adha kita dengan salat yang lainnya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Andri, ya, tentang amalan-amalan rahasia di Idul Hijjah, ya, tentunya. Tapi ingin saya sedikit menyinggung kaitannya dengan fatwa yang beredar di antara aktivitas kita. Maka yang pertama bisa kita lakukan sebelum Idul Adha ini, ya, tadi saya menghantarkan seorang yang tidak lagi muda, karena saya lihat kepanasan, kasihan, saya antarkan ke Serengseng. Sampai ke Serengseng ternyata itu bukan rumahnya, rumah temennya yang sudah siap nganterin. Jadi dia biasa mampir, temennya itu ngantar. Ternyata dengan usia yang tidak muda lagi, beliau sedang berpuasa, ya. Karena kita ajak mampir, beliau nggak mau dengan alasan lagi megang. Nah, bahasa orang tua kalau lagi megang berarti kan lagi puasa, ya. Hari Jumat beliau puasa luar biasa, karena memang ini menghantarkan amal-amal, menghantarkan proses kesempurnaan kita sebelum akhirnya melaksanakan Idul Adha. Sayangnya, ya kan, di poin kedua ini kita tidak bisa lagi melaksanakannya kecuali Senin depan. Kita tidak bisa lagi melakukan yauma yurfa'u fihil amal, hari di mana Allah angkat amal ibadah kita, yaitu Kamis, nggak bisa lagi kecuali Senin depan tanggal 19 Juli. Bertepatan dengan apa? Bertepatan dengan puasa Arafah, ya. Maka bersyukurlah kita, Allah panjangkan umur kita bisa beribadah bertepatan dengan aktivitas yang luar biasa terkait Idul Adha, diawali dengan 9 Dzulhijjah, di mana tanggal 8 Dzulhijjah ini menjadi tolak ukur ekspatriat yang ada di Arab Saudi untuk berangkat ke Arafah. WNI yang ada, para mukimin dan yang lainnya, atau mereka yang kemudian melaksanakan aktivitas di sana,
maka ini berpeluang luar biasa untuk berangkat hari Minggu besok ke Arafah dan bersiap wukuf kemudian hari Senin di Padang Arafah. Kita yang tidak melaksanakan wukuf di Padang Arafah, yang hajinya sudah batal 2 kali, sehingga ada rasa kita pesimistis. Biasanya kita dikit-dikit ngeliat tuh kuotanya berangkat tahun berapa, kita sudah hafal. Tapi karena diundur 2 kali, rasanya kemudian banyak sekali di antara kita yang akhirnya bismillah tawakkaltu ala Allah, tidak lagi melihat kapan berangkatnya. Hanya ingin saja Allah sampaikan umur kita kepada keberangkatan yang sudah kita rencanakan. Tapi kita bersyukur di sini bahwa kita bisa melakukan proses ibadah Idul Adha itu yang diawali dengan 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari di mana Rasul sampaikan dzaka yauma wulidtu, disitulah aku lahir, wa yauma yub'istu, di mana aku diutus, wa yauma unzalu alayya, hari di mana aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa ini perpaduan antara puasa di Padang Arafah yang tidak dikerjakan pada mereka yang sedang wukuf, tapi dikerjakan mereka yang di luar wukuf, bertepatan dengan hari di mana dzaka yauma wulidtu, disitulah Rasul lahir, wa dzaka yauma bu'istu, disitulah Rasul diutus, dan yauma unzalu alayya, disitulah kemudian Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan sampai kepada kita semua tentunya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini poinnya adalah ini menjadi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang menyatakan ahabbu ilallah, sangat aku cintai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian 10 hari itu. Maka ini sudah kita sampaikan tadi, 9 Dzulhijjah ini dianggap oleh ulama sebagai muqaddimah, prolog dari Idul Adha, ya, yang mana disampaikan yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, dia akan kemudian bisa menghantarkan kita kepada pengguguran dosa kita, baik dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita ukur dengan baginda kita Rasul, sungguh duduknya Rasul tidak kurang dengan beristighfar 70 kali. Itu artinya 1 detik aja kita lalai kepada Allah, itu buat Rasul adalah suatu dosa. Ya, kita baru akan beristighfar kalau merasa kita melaksanakan dosa, kesalahan, kehilafan, padahal kekosongan berdekatan dengan Allah itu juga bagian dari kehilafan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi nilai estetikanya, yaitu kita bersyukur umat Muhammad mendapatkan bagian dari pengampunan. Ini siklus puasa Arafah yang disebut dengan Muqaddimah Idul Adha yang banyak beredar di broadcast WA, Twitter, kemudian Instagram dan lainnya. Dari sini bisa kita lihat siklusnya, bahwa kita sekarang berada di angka 6, ya, di 16 Juli. Itu artinya tersisa buat kita hanya sekitar 4 hari dari apa yang sudah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita puasa Arafah, tentunya kita akan melaksanakan Idul Adha esok harinya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah kita tetap berpuasa di 10 Zulhijjahnya, di tanggal 20 Juli nanti, ya. Yang kita tahu bahwa 21, 22, 23 itu adalah 11, 12 Zulhijjah yang konotasinya adalah hari-hari tasyriknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ulama mengajarkan kepada kita
Rasul pun mencontohkan kepada kita, kepada Ibnu Umar Ibnu Khattab, untuk tidak makan, tidak minum ya di waktu fajarnya, untuk kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah bitahmidin wa tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbirin. Ya, lidah kita dibasahi dengan tasbih, kalimat subhanallah, dengan tahmid, kalimat alhamdulillah, dengan tahlil, kalimat la ilaha illallah, dan dengan takbir, kalimat Allahu Akbar. Inilah yang didiskusikan Rasul ketika melihat wajah sosok yang mirip sekali dengan beliau. Beliau sampaikan, hadzal rajul yushbihuni katsiran. Ini orang kok mirip banget dengan saya. Postur tubuhnya, ya, kemudian tatanan rambutnya, kemudian cara berjalannya sangat-sangat mirip dengan Rasul. Maka beliau sampaikan, hadzal rajul yushbihuni katsiran. Ini orang kok mirip banget dengan saya. Maka dikabarkan oleh Jibril alaihissalam, ha wa abuk, itulah bapakmu Jibril, Ibrahim alaihissalam, itulah ayahmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika pertemuan Rasul dengan Nabi Ibrahim, maka disampaikan, alim li ummatika an tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbirin. Ajarkanlah umatmu dengan tasbih, kalimat subhanallah, ya, seringkali menjadi zikir kita, ya, subhanallah walhamdulillah, itu masuk kepada tahmid, alhamdulillah, masuk kepada tahlil, wala ilaha illallah, dan masuk pada takbir, Allahu Akbar. Setelah itu melaksanakan 2 rakaat dan makan diawali dengan kabida kibdihi, makan dengan hati binatang yang sudah kita korbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikecapin, bisa dikasih limo, bisa dibakar sebentar, itu menjadi hidangan yang terbaik menurut baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Artinya tidak lagi berpuasa. Kita diingatkan bahwa ketika kita berpuasa, mudah-mudahan kita mampu hari Senin nanti, ya, ini refleksi buat kita, menja'abatnuhu wa 'asamat fikratuhu wa fatana qalbuh. Mereka yang perutnya tidak begitu terisi, tentunya azumat fikratuhu, ya, Allah cerdaskan otaknya dan Allah cerdaskan hatinya. Dan orang-orang yang perutnya tidak begitu terisi, menurut Luqman, dia akan lebih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Idza imtala'atil ma'idatu qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Kalau perut ini terlalu kenyang, itu sulit kita melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Umamah juga berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling baik? Amal yudkhilunil jannah, bisa menghantarkan aku kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab, bisyam fa innahu la idda la bunayya, dengan puasa karena tidak ada lagi hambatan baginya. Nah, ini ada fatwa dari Majelis Ulama tentang tes swab, ya, tes swab untuk deteksi COVID-19 saat berpuasa, ya. Nah, ini bisa dilihat, ya, hukum tes swab untuk deteksi COVID-19 saat berpuasa, baik itu menimbang, mengingat, ya. Dikatakan bahwa wakulu washrobu, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytil abyad minal khaytil aswad minal fajri. Kita boleh makan dan minum, ya, yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari mulai terbit, tapi dibatasi sebelum fajar sampai terbenamnya matahari.
Kedua, walatulku biaidikum ila tahlukati fa ahsinu. Jangan hantarkan diri kita kepada kerusakan. Itu artinya bahwa ada gak identifikasi kebaikan dari swab ini? Kan ada orang, mohon maaf, swab itu hanya pengen tahu aja, numpang kaget, ya kan? Orang swab, dia swab, ya kan? Tapi ada kemudian swab ini uzur syar'i, menjadi syarat, ya. Ada kepengurusan misalnya kepangkatan, ada kepengurusan misalnya fungsional yang harus diurus, ya kan. Ada mungkin BKD, ya, yang harus dituntaskan. Kemudian terkait itu maka harus swab, ya. Sedangkan kita sedang puasa, ini namanya ujur syar'i, sesuatu yang kemudian harus kita lakukan. Ada syariat yang menjaga kebaikan-kebaikan itu, ya. Kemudian kaidah fikih yang disampaikan, ad-dararu la yuzalu bid-darari, bahwa sesuatu yang kira-kira membahayakan, ya, itu tidak luntur dengan bahaya. Ya, ada sesuatu itu bahaya, ya, puasa yang kita lakukan. Kemudian swab yang kita lakukan juga punya resiko, ya, resiko dengan puasa kita. Maka resiko ketemu resiko tidak menghilangkan sesuatu yang darurat, sesuatu yang membahayakan. Artinya dua-duanya tidak membahayakan ketika bertemu dalam satu kesempatan. Kemudian ini banyak yang dilihat dari kemudian sawaun wajada ta'muhu fi khalqihi. Nah, yang dimaksud adalah yang tidak diperkenankan ketika masuk makanan fi khalqihi, ya, ini tenggorokan kita, artinya lewat hulkum ini. Adapun yang lainnya diperkenankan, ya, ketika ada, ya, uzur syar'i tadi, ya. Kemudian ini banyak yang disampaikan. Yang terakhir ditutup dengan fa'in balaghamah, ini sama, ya, dengan penjagaan diri, ya. Kemudian juga ada yang disampaikan oleh pendapat Al-Kasani dalam kitab Badrul Ausar, juga disampaikan banyak sekali pendapat di sini yang mendorong ketika itu mendapat kebaikan, silahkan, ya. Kemudian diputuskan bahwa fatwa tentang hukum tes swab untuk deteksi COVID-19 itu adalah diperkenankan melaksanakannya sebagaimana dalam ketentuan umum, ya, ketentuan syariat. Maka direkomendasi masyarakat diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan selama pandemi ini agar tidak tertular. Kemudian pemerintah melaksanakan pengawasan pelaksanaan kesehatan, ya, dengan kebaikan dan tidak ada yang kontradiktif, ya. Nah, yang kedua ini memperbanyak salat sunnah, ya. Idul Adha itu salat sunnah, ya. Artinya salat sunnah yang nawafil di luar yang faraid, di luar yang fardu, ya. Kemudian memperbanyak bacaan Quran, tadi kita sudah perbanyak, ya kan, berzikir kepada Allah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau dalam normal begini kita gampang, ya, nyebutnya la ilaha illallah, atau dengan kalimat yang lain la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasanya mudah, tapi ketika badan kita meriang, whatever, ya, apakah itu COVID-19, apakah itu meriang biasa, kemudian timbul flu, bahkan batuk, itu sulit sekali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan di Jumat yang lalu, ya, memang kondisi entah dari mana dan bagaimana ceritanya, tiba-tiba kita batuk, ya. Batuknya itu kemudian agak sulit melafazkan beberapa kalimat, ya. Sehingga kalau kita napas suara naik dikit itu langsung batuk, ya.
Dan akhirnya karena memang mencari maslahat, kita memutuskan harusnya khatib dan imam, tapi akhirnya yang imam kita serahkan kepada teman yang lain. Itu artinya bahwa kalau kondisi kita baik, ini mudah sekali. Tapi kondisi ketika Allah cabut, itu sangat sulit. Ya, makanya kalau kita lihat beberapa saudara kita yang tawaf di Ka'bah itu tidak langsung menyebut Allah atau Muhammad. Kadang-kadang lahu, kadang-kadang lillah, kadang-kadang hu. Karena sudah sulit sekali menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunaikan ibadah umrah dan haji ini juga sama yang kita lakukan di Idul Adha. Karena apa? Karena dimensi waktu yang membedakan dan syariat fakta hukum yang beda. Mereka yang ada di Arafah wukuf, maka mereka tidak melakukan aktivitas seperti Idul Adha. Nah, kita itu melaksanakannya. Tanda kutip yaitu puasa Arafah. Nah, maka sholat Idul Adha di masa pandemi, ya, di PPKM darurat kah, tinjauan syariat kah, pendekatan fatwa MUI kah, atau himbauan pemerintah, sederhananya adalah bahwa Idul Adha adalah sunnah muakkadah. Tetapi sunnah muakkadah ini literasi yang disampaikan ahabbu ilallah, sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amal soleh Idul Adha yang strata hukumnya tidak sampai kepada wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat didorong untuk dikerjakan, maka tidak hanya menjadi sunnah muakkadah, akan tapi sesuatu yang ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman yang kemudian berkeyakinan untuk melaksanakan Idul Adha di rumah, masa PPKM darurat, masa pandemi ini, maka diperbolehkan. Ya. Baik itu dari fatwa MUI, baik itu dari himbauan pemerintah, baik itu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani, ya, dari kalangan Syafi'iyah. Beliau menyatakan fajaza, boleh kita melaksanakan Idul Adha di rumah. Maka secara syariat, tinjauan syariat salat Idul Adha itu ketika kita tidak yakin keluar rumah, ketika kita tidak yakin melaksanakannya di masjid, ketika kita tidak yakin melaksanakannya di kampus, ketika tidak yakin kita melaksanakannya di lapangan, maka kita didorong untuk tetap melaksanakannya. Di mana? Di rumah. Hanya saja ada perbedaan yang signifikan. Ya. Kalau kita melakukannya di rumah, maka konotasinya kita bisa melakukannya sendirian atau berjamaah dengan istri, anak, dan mungkin asisten rumah tangga kita. Namun ketika istri dan anak kita sedang isoman, ya, dan asisten rumah tangga kita pun dirumahkan, ya, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita melaksanakan sholat Idul Adha sendirian. Maka ulama mendorong itu, tetap kita melaksanakannya, tetap kita menuntaskannya. Kenapa? Masuk ke dalam tadi, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Amal-amal saleh, amal-amal baik di hari-hari itu yang tidak kemudian Allah jadikan hanya diterima, tapi ahabbu ilallah, sangat dicintai olehnya. Bahkan sahabat mengkonfrontasi itu kepada Rasul. Qalu, mereka semua berkata, walal jihadu ya Rasulullah fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah tidak sama dengannya? Rasul pun menjawab dengan tegas, qala walal jihadu fi sabilillah, tetap tidak termasuk jihad di jalan Allah tadi. Illa kecuali rajulun kharaja
laki-laki atau siapapun keluar dari rumahnya binafsihi, membawa dirinya, harkat dan martabatnya, wa malihi, kemudian hartanya, falam yarji bisyai'in, tidak balik, maka dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, salat Idul Adha yang dilakukan pada PPKM darurat masa pandemi ini, meskipun tidak dilaksanakan di masjid, di lapangan, di kampus, di jalan dan seterusnya, tetap kita didorong untuk melaksanakannya, menyempurnakan walayalin asyr, 10 yang kemudian Allah jadikan mulia, berkah dan sangat dicintai di sisinya. Maka kita melaksanakannya sendirian. Kenapa? Anak istri isoman, asisten rumah tangga, supir dan seterusnya mungkin dipulangkan. Maka kita melaksanakannya sendirian. Boleh. Ya. Itulah yang disampaikan oleh Imam Muzani dan imam lainnya. Untuk kita tetap melaksanakannya di rumah. Tapi tidak dengan khutbahnya. Kenapa? Sendirian. Ya. Masa dia yang imam, dia yang makmum, ya, dia yang bilal, dia yang khutbah, ya, nggak mungkin. Maka kalau kita sendirian, kita tidak menyertakan khutbah Idul Adha-nya. Akan tetapi kalau anak kita, istri kita sehat walafiat, asisten rumah tangga juga ada di rumah, mungkin tetangga juga mau ikutan, ya. Di saya ini di Joglo banyak rumah-rumah, aula-aula yang melakukan ibadah Idul Fitri kemarin. Sepertinya Idul Adha juga akan seperti itu. Ya, tanah-tanah kosong itu digunakan tidak pada skup yang banyak. Mereka-mereka aja, dalam rangka menjaga harkat martabat, mungkin keselamatan mereka, ya, sehingga ada tetangga yang akhirnya numpang, saya ikutan ya, ya kan. Nah, ketika ikutan dan ada makmumnya, Imam Muzani menambahkan, maka falazima fihil khutbah, maka harus diikutkan dengan khutbah Idul Adha-nya. Bagaimana caranya? Mudah, seperti kita melaksanakan salat Jumat biasa. Ya. Diawali dengan salam, ya, kemudian selawat, ya kan? Kemudian ada ayat Al-Qur'an yang disebutkan, kemudian ada wasiat takwa, ya. Kemudian ada doa yang disampaikan, dan tentunya ada hikmah-hikmah yang bisa menjaga Idul Adha kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun PPKM darurat yang kemudian kita lihat dari fatwa, nah ini bisa kita lihat ya, Idul Adha dalam Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, ya. Ini baru saja dilaksanakan, ya kan? Tanggal 16 Juli tadi pagi, ya. Alhamdulillah Ustaz Andri menjadi legislatornya, saya menjadi audiensnya, ya. Ini juga mencerminkan bahwa Idul Adha juga semakin menjadi satu hal yang terus diperhatikan, sehingga muncul pada Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, ya. Bisa dilihat di sini anggota-anggota yang hadir, ya, luar biasa, ya, termasuk MUI, ormas-ormas dan seterusnya. Itu artinya bahwa Idul Adha yang memang itu adalah tidak sampai wajib sunnah, tapi luar biasa mendorong orang, karena memang disitulah Allah menjadikan kecintaan yang luar biasa, ya. Kemudian Idul Adha dalam pendekatan fatwa MUI dan himbauan pemerintah. Ini bisa kita lihat bahwa sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19 ini juga menjadi satu alur, ya, yang disampaikan MUI dan kemudian juga dianjurkan oleh pemerintah, ya. Di sini banyak yang disampaikan, ya, termasuk kemudian fakulu minha wa atimul ja'i al fakir. Kita bisa lihat apakah dengan PPKM darurat ini kita bisa tergugah ketika ada seorang YouTuber misalnya berhenti di lampu merah, kemudian semua yang ada dibagikan uang 100.000. Yang notabene dia adalah anak muda.
dan ini menjadi apapun bentuknya, motifnya dan seterusnya, tapi ini mengingatkan kita bahwa ternyata ada orang yang kemudian motornya itu minjam, ada orang yang kemudian bensinnya itu udah mentok sekali, ya sangat terbantu dengan 100.000 yang diberikan itu. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat apakah dengan PPKM darurat saudara kita itu makannya, ya asupannya dan seterusnya bisa kita lihat sebelah kanan kiri kita, ya kalau kita perhatikan tidak begitu banyak sampah. Kenapa? Karena memang sedikit yang dimakan, hemat mereka. Nah, ketika itu maka at'imul ja'i al-fakir, maka kita kemudian memberikan makan kepada mereka yang lapar ya. Dan Idul Adha tentunya menjadikan berkah. Kenapa? Setelah puasa dari Fajar sampai kemudian Idul Adha kita selesai, itu biasanya makanan melimpah. Seperti hari Jumat misalnya, itu banyak sekali Jumat berkah. Nah, kemudian beberapa pendapat ulama disampaikan, ya di sini ada Jabir yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yara an akliluhum. Bagaimana mungkin Idul Adha tidak dilaksanakan ketika seorang membutuhkan, ya, sehingga kemudian diberikan satu momentum ya untuk sama-sama saling berbagi, saling memberi. Ya, kemudian ada Ibnu Abbas yang lain, nanti bisa dibaca, ya kan. Ini dengan pemerhatikan ada pendapat ulama dan seterusnya, ya kan, yang disampaikan, bahkan ada 4 pendapat ulama di sini sesuai dengan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka memutuskan fatwa tentang salat Idul Adha, ya dalam fatwa yang dimaksud adalah melakukan aktivitas, ya kan, penyembelihan dengan tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ini artinya harus tasyrik ya. Itu diperkenankan selama ya tidak ada COVID, coronavirus disease, ya. Tidak ada penularan. Ya, artinya zonanya bagus. Artinya tidak ada kerumunan, artinya pakai protokol kesehatan dan seterusnya. Nah, kemudian salat Idul Adha juga dilakukan, ya kan, di salah satu tempat yang dianggap aman dari COVID, coronavirus disease, ya. Nah, ini menjadi wabah yang kemudian masih pandemi, ya kan. Untuk mencegah penularan, maka kemudian ibadah ya Idul Adha dan kurban kemudian dilaksanakan dengan kebaikan-kebaikan. Artinya ya para pihak-pihak yang terlibat, ya kan, dalam penyembelihan dalam Idul Adha, baik itu DKM dan seterusnya, harus menjaga jarak. Nah, itu harus menjaga jarak, ya kan, untuk meminimalisir resiko yang ada, ya. Maka rekomendasinya adalah, ya kan, pengurus masjid perlu ya menyiapkan. Ini yang salah kaprah kadang-kadang. Orang kemudian titip hewan kurban untuk dikurbankan, udah titip aja. Padahal ada yang harus dipersiapkan. Apa itu penyelenggaraannya? Orang mau Idul Adha harus disiapkan. Apa itu penyelenggaraan sholat Idul Adhanya? Apa itu hand sanitizer-nya? Jangan sampai bikin bosen. Maskernya ketika ada yang tidak pakai dikasih. Bahkan sekarang double masker. Ya, tadi saya sholat Jumat itu pakai double masker. Yang punya 1 dikasih 1. Nah, ini kemudian dihimbau oleh MUI dan pemerintah untuk saling menjaga satu sama lain untuk memberikan satu hal terbaik dengan protokoler ya kesehatan yang ketat dan tidak lengah, ya, membuat itu mudah, ya kan. Maka fatwa ini kemudian berlaku ya untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kemudian ini termasuk kurban, kecintaan kepada Rasul. Saya tambahkan di sini ada fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta tentang hukum berkurban dengan uang, ya kan. Nanti bisa dibaca, ya kan. Sampai akhirnya di sini kemudian ada beberapa yang disampaikan dari hadis Jabir, Aisyah dan seterusnya
sehingga kemudian memutuskan yang terbaik dari apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin Ustaz Andri apa yang bisa kita pelajari. Ini mohon maaf lobet sebentar ya. Kami serahkan kembali kepada Ustaz Andri ya. Dari apa yang kita sampaikan ini hanya cerita, saling menambahkan, saling mengingatkan. Akhirnya saya ucapkan lillahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Salam jasa pada Al-Mukarram Madi Rojali yang telah menyampaikan materinya terkait tentang pelaksanaan kegiatan Idul Adha, fadilah bulan Zulhijjah, Kurban, ya begitu banyak sudah disampaikan tentang fatwa tentang himbauan dalam masa pandemi ini. Ya, saya kira cukup jelas dan sebagainya. Tidak meninggalkan untuk kita buka sesi tanya jawab. Ya, mungkin kita punya waktu 10 menit ke depan kepada Bapak Ibu untuk kita berdiskusi atau menyampaikan tentang pertanyaan. Ya, Bu Ning, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi di slide ya, saya baca tadi kok tanggal 11 Dzulhijjah disunahkan puasa, sedangkan tanggal 11 itu kan hari tasyrik ya, 11, 12, 13. Ya. Mohon penjelasannya, apa saya salah lihat di slide tadi ya. Baik. Terus yang kedua, boleh nggak? Kan kadang-kadang misalnya tukang jagal ya, kadang kan kita tidak menanyakan agama dia itu apa ya, tapi pas dia memotong tuh selalu baca Bismillah meskipun dia bukan Muslim. Boleh nggak non Muslim menyembelih hewan, baik itu hewan kurban ataupun misalnya ayam potong ya, tapi dia baca Bismillah gitu. Baik, itu kemudian yang ketiga. Iya, itu dulu deh, dua dulu deh. Ya, silakan kalau ada yang lain, ada yang mau nanya. Oke, makasih Bu Ning. Satu lagi. Ya, silakan Bu Ning. Misalnya ini kan sholat suruk ya, sholat suruk kan yang setiap hari Pak Lutfi kirim itu kan ada waktunya kan jam 6.05, kadang jam 6.10 ya. Nah terus itu kan suruk ke duha waktunya mepet ya. Kalau misalnya pas jam 6.20 ya, boleh kayak kita masuknya ke sholat suruk apa sholat duha itu? Misalnya sholat duhanya misalnya 6.25 gitu. Nah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langsung saja mungkin Dokter supaya nanti bisa dilanjut ke penanya keduanya. Siapa tuh?